Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada hari masih dalam suasana Ramadan, di hari ke-28 Ramadan insyaallah, dan hari ini pula kita masih dalam suasana duka keluarga Dengat siapa? Iya. Kami turut berduka cita kepada Bapak yang telah meninggalkan anak, meninggalkan istri dan cucu, menantu dan sebagainya. Tidak terlepas ini adalah salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan insya Allah akan kembali kepada Allah. Hadirin jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang ajal beda dengan kelahiran. Kalau kelahiran ini diurut Bapak Ibu sekalian. Diurut kakak dulu baru adik dan seterusnya. Tetapi kematian ini tidak diurut Bapak Ibu sekalian. Perlu diketahui yero amatenge disusun nomor. Seandainya ini berurut, maka kemungkinan tamat capu nih, tinggal anak-anak muda. Tetapi kematian ini sesuai dengan takdir. Istilahnya nomor gocang. Kalau sudah nomor tak lompat, walaupun kakek masih hidup, cucu sudah lompat nomornya, maka tinggalkan nenek, tinggalkan bapak, tinggalkan istri. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Jibril, wahai Muhammad, berapa lama engkau hidup, pasti engkau akan mati juga. Apa maknanya ini? Ini menunjukkan kepada kita bahwa siaga pun amruta. Kalau Allah sudah kehendak, kita akan kembali kepada Allah. Yang berceramah akan mati, yang diceramai juga akan mati. Kemarin kita makan sahur sama-sama Bapak Ibu sekalian, masya Allah. Mendengar izbah almarhum, bahkan ada rencana-rencana setelah Idul Fitri kasih bagi silaturahmi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu yang terbaik. Lebih naisani ini yang terbaik buat Bapak ini. Mungkin di akhir-akhir Ramadan dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, masya Allah. Di tengah-tengah kita ini berpuasa, Allah Subhanahu wa taala terima doa-doa kita. Di suasana duka pun Bapak Ibu sekalian, yang dalam keadaan duka tentu tidak ada yang menginginkan. Tidak ada yang menginginkan meninggalkan anaknya, cucunya. Ingin sama-sama bersama Idul Fitri, ingin bareng-bareng bersama lebaran Idul Fitri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Beberapa hari yang lalu setiap saya ceramah tarawih, saya hanya menyampaikan bahwa Rasulullah berdoa bulan-bulan sebelum awal Ramadan. Rasulullah pernah berdoa, diajarkan kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban inna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, berilah keberkahan kepada kami bulan Rajab dan keberkahan bulan Sya'ban, dan pertemukan dengan bulan-bulan. Hari ini kita bertemu bulan Ramadan, sementara Bapak kita yang kita cintai, kita sama-sama telah meninggalkan bulan-bulan. Terus bertanya lagi Jibril, wahai Muhammad, siapapun yang engkau cintai, engkau pasti akan berpisah dengan. Siapapun yang tidak cintai, seperti Bapak almarhum, masya Allah, cinta kepada anak-anak, cinta kepada anak-anak, cucu saudaranya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala target sudah finish, telah finish masa rezekinya sudah habis. Hadirin yang mulia, maka kematian ini tidak berurut, tapi sesuai dengan ketentuan Allah taala. Terus yang ketiga, Jibril katakan, wahai Muhammad, berbuatlah sesuka hatimu, karena suatu saat engkau akan bertanggung jawab apa yang telah kau perbuat, baik buruknya, bicu nato, nibatuan nato, sengaja pun tidak sengaja, pasti kita akan bertanggung jawab.
bertanggung jawab dengan apa pernah kita perbuat. Maka akan kata mati yang mulia keluarga itu Ketua Majelis Ulama Maros pernah sampaikan kepada saya, punaniat tomatenu Makassar dia kurang rampai kulina. Pasti ada itu keburukannya orang, tapi bicarakan, ingatlah kebaikan-kebaikannya. Kenapa yang mulia? Karena setiap kita bicara kebaikannya, dapat kenikmatan ini di almarhum di dalam kubur. Sebaliknya kalau kita cerita keburukannya menjadi siksa, menjadi penderitaan. Kong kapai pide cena ini harus mata rampe-rampe. Kong kajana masalah kubur dalam-dalam. Karena manusia ini boleh alaiyan. Ya Ustaz, banyak dosa juga. Siapa saja. Namanya manusia ini berpotensi buat dosa. Ya. Maka ketika hari raya Idul Fitri itu 7 kali takbir itu dia. Iya, lalu tubuh yang ada dalam diri kita telah melalui dari kemenangan, termasuk lisan kita insyaallah sering bicara sesuatu yang lepas kontrol. Makanya apa pembersihnya ini lisan kita ketika mengambil maka kita niat ya Allah bersihkan dosa-dosa lisanku daripada berduduk. Hadis ini kasihan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya yang mulia, apa yang dirasakan ketika orang menjelang mati. Yero Nabi telah rampai bahwa kematian itu lebih pedih daripada kambing dikuliti hidup-hidup. Lebih pedih daripada bembek di kukuluki hidup-hidup. Kematian. Tetapi orang yang ada iman dalam dirinya seperti rambut yang ditarik dari tepung, tidak ada bekas. Makanya ada doa setiap kita selesai sholat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Puang pagabela ka boleh ribet di sakaratul maut. Puang pagabela ka boleh pasir sana neraka. Wal afwa indal hisab. Pagabela ka boleh ribet paparisaya. Karena pasti berisaki. Karena ada beberapa alam yang telah kita lalui ini tidak melalui pemeriksaan. Alam ruh, mati berisaki. Sebelum bapak ketemu dengan ibu kita masih ada di alam roh. Alam roh belum ada nama mata. Karena roh manusia itu satu kali tiup cice miri panca aja rupa tahu seluruh dunia. Satu kali tiupan. Cuma kelahiran beda. Engkau lahir di abad yang lalu, engkau lahir di tahun 97, ada yang lahir di tahun 80. Tetapi roh manusia itu satu kali tiup saja. Satu kali tiup memang bagaimana nih roh. Kemungkinan kamu pak roh dia pernah ditemu kowe, tapi sudah ditiup, sudah dijadikan oleh Allah. Kamu pilih alam roh. Alam pertama alam roh, yang kedua alam rahim. Tiga lo alam rahim. Di babuana indok tak, mak tak. Alam rahim ini sifatnya juga sementara, 9 bulan 10 hari. Detoma di paresa hikro, tidak ada hisab. Alam rahim ini sifatnya juga sementara, tidak lama, paling 9 bulan 10 hari. Kalau lewat-lewat ni mau saya di keluarga, magi tu mendek memang mana, nulan sedih, kan begitu. Tiba masa 10 bulan gelisah di keluarga, paresa tu, piko dulu USG, kayaknya ada kelainan itu, kenapa nak belum kau melahirkan? Gelisah orang. Karena sudah waktunya tidak keluar, maka keluarga gelisah. Kalau tidak keluar, dipaksa keluar. Tidak melalui tempatnya keluar, lewat jendela. Engkau sudah selesai, lewat jendela. Dipaksa keluar anak bayi ketika waktunya keluar, nah tidak keluar. Karena tidak bisa lama di situ dalam kandungan, tidak bisa. Tidak ada orang yang
sampai 1,5 tahun dalam kandungan. Paling lama 10 bulan. Hari yang mulia alam rahim. Alam rahim ini menentukan juga apakah yang lahir ini laki-laki, perempuan, bukan urusan kita. Alam ketiga ialah alam linoe, alam syahada. Agak alam syahada ini alam yang menantikan, alam penantian, menanti semuanya gini. Sebenarnya kelihatannya menanti buka puasa, tetapi menanti sebenarnya maut hadirin. Kode nason, kode naile asar itu dua waktu katanya kita tunggu. Nasandro ada satu polisi itu di sana di Sopeng, Kapolres. Nasa dua kita tunggu hari ini, waktu sholat dan waktu mati. Kan dua jadi tunggu. Apa tunggu? Waktu sholat, waktu mati. Pasti kita tunggu itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alam syahadah, alam dunia ini kemangian dua, tangisan karena anak, tangisan karena gembira, merenuki, dan kali mangia anak merenuki, terharu, sampai kita azankan, bangi anak lolorane, dibangi di culik kanan. Pemakun tadi kirina. Deopi bapak mana bapaknya ini? Deopi lokak bang. Makanya kalau ibu-ibu sekalian, kalau memang anak kami itu pak biri-biri lakainna karena supaya anak ini sebelum mendengarkan kata-kata yang lain dia mendengar kata-katanya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum mendengar kata-kata lain dia hanya dengar kata-katanya Allah, asma Allah. Ayeuna disunahkan ini bang, kami mana itu dibangi, pasti bidangnya mana ini bapaknya, sangkan dulu. Makanya jadi kau bidang Nasrani yang dilokai di bidang Islamnya. Kalau Nasrani dia tidak paham, paling langsung minati pura nih, naleko. Tapi kalau orang Islam pasti akan bikin lagi bangi dok. Iya seperti itu. Ini alam dunia nih yang mulia. Alam dunia ini itu nama ita amar ummati baina sittina ila sab'ina makanya nabita. Umur umatku antara 60 70 tahun. Kung kalau lebih mungkin dengan tak berapa umur. Sudah hampir 70. Berarti lewat. Oh, Masya Allah masih muda. Dok misi pada ya pada pular wah. Jadi ko target jumlah masih muda ya. Kalau di sananya Nabi Musa, teri ibu-ibu engkau ibu-ibu teri. Di tanah ini Nabi Musa, magin teri bu, nasana aku mati malolo, nasa siaga muruna 300 tahun. Nasabak diolo waktu kau Nabi Musa itu umurnya umatnya paling rendah 500. Jadi kau mati 200 tahun nasa mati malolo. Sementara kita umur kita nasa Nabi kita antara 60 70. Antara 60 70. Biasa kalau katakan nak bapak ibu sekalian, nak boleh kat matalaki tomate, sebab iman dusu. Ditalaki dia tomate, kuna nawai ini karena ewa siapa? Dengan siapa ini orang di bawah? Tadi sudah ditimbun, dikasih lagi papang, ditimbun lagi buta, dionjok-onjok lagi, baru dipasang lagi batu, ditehel lagi. Siapa kira teman ini bapak di dalam? Ternyata dia sudah ada di alam lain. Yang menemani dia hanya dua saja. Amalana dan niat tepat nasi mata amalana tentunya amal jariana dua tu amal salehna amal jariana termasuk anak wijawijana kena salai koma buka mulia agama runtui nyamet tamatuan tetapi kau pasal saleh wijana mantaji masalah tamatuan dari kubur rilino lagi nak kau pasal saleh anak biasa nak bikin petugasnya anak ini Pak Haji sudah berapa tahun ini kuliah ini selalu kuda pasti bapak ini anaknya tamatuan ada ditepuh baru di dunia itu di akhirat juga seperti itu. Nasa kau dipuji tamatuan tadi sayangi bapak tadi sayangi doa tamata enjana tuga enjana tiap bulan disuruh bacaan minimal kau pergi masuk pajak dikiringan al-fatihah hadirin al-fatihah salawat kita ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam pahal al-fatihah ku kiring untuk bapakku baca alhamdulillah sampai 7 ayat wala dalil
Kes ko anak ya baca. Kes saja yang mulia. Nasabah anak itu adalah harta yang sebenarnya. Ko anak yang matuju di agama, dia akan membantu orang tuanya sampai di akhirat. Bukan hanya hartanya bapak tadi saya. Tahu aku itu yang ketemu sertifikat nah yang pajak si mana. Bukan seperti itu. Sayang kepada orang tua, yaitu buki amal-amal jariah. Termasuk ko ada hartanya bapak kita gunakan untuk kebaikan. Mu silam pasti sejadah dan ngeliang. Duit nak kasih aja bapakku ngeliang sejadah. Setiap orang yang bersujud di masjid itu, maka pahalanya mengalir terus kepada bapak yang harta dibelikan sejadah. Ataukah satu lembar tegel diinjak orang masuk masjid, ataukah apa saja, serok di WC masjid itu dipakai orang setiap hari orang ke masjid, maka pahalanya mengalir. Siaga linda serok 10.000, maka ada serba 2.000 itu di pasar. 10.000 kelihatannya nilainya kecil, tapi pahalanya luar biasa. Luar biasa. Makanya kau kita menyumbang, kau pahamnya anak-anak. Uniakan Pak Imam sumbangana barana orang-orang uniakan untuk tamat aku kasih. Mudah-mudahan menjadi amal jari. Hadirin jamaah tasya kemana hadir? Maka kematian ini masya Allah tidak bisa ditakuti dan tidak boleh kita cari. Maka nasana kita sebaik-baik umatku bukan orang yang mengumpulkan harta dan pangkat, tetapi orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan buku amat mati. Hadirin jemaah tasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus tak gantung ya malah dicenna tamate kong ke indrena dan dia pindrena. Makanya biasa ko tasya gi kung kabat tasya biasa disinggung iro tacek de tabe berhubungan langsung ke ahli warisna kung kapasi indrena kasih bapakku. Tetapi sekiranya ada yang mengikhlaskan, maka yang mengikhlaskan itu jauh lebih mulia daripada orang yang diberi piutang. Jauh lebih mulia. Ya mulia, sedekah. Kamu ketana pikir sedekah pakaian hingga maka itu sebatas pemberian. Kuna pakai atau matu dengan bericingi mentaji amal jariah. Makanya disunahkan bersedekah memang sebelum mati. Kenapa dia mulia? Kalau pakaian disedekahkan hari ini, dekna tahu nama anu, tidak terlalu sana anu, dekna nama rimang. Dekna di majenlah. Apalagi kau pakai sudah nak pakai tahun maru, matau tahu pakai. Dia nanti ilo kemudian, matau ya nakku. Kadang-kadang di gitu di kak dengi aga. Hari ini kita roba itu, diroba nih kasih. Komisana pakai na palatana pacemena yang progan nih. Narinya ngelengi kopi, ngelengi bola, tapi kau cari-cari, subhanallah. Tidak seperti di tahun 80-an, tahun 70-an yang pakai yang ikut kampare kilipa, subhanallah. Liwat renut tak. Hari ini kalau orang disedekahi pakai yang orang mati, jangan kau bawa sampai takut-takut Pak. Apalagi kau tomate mak darah, tomate kecelakaan, subhanallah. Mak tahu tuh, lalu lagi 2 bulanan tak tahu. Tapi sebenarnya bukan itu yang ditakuti. Yang ditakuti ini persiapan kita ketika kita akan menyusul ini almarhum. Sedekah hadirin mulia. Agar sedekah ialah itu harta yang ditinggalkan. Disedekah pada amal jariah, menjadi amal jariah. Terus engkau bagaimana itu kalau ambil 3 hari, 7 harinya, 40 harinya. Tergantung niatnya. Kalau niatnya berpandang untuk sedekah, maka seluruh orang yang makan itu menjadi nilai sedekah. Kan kata turun larang ipak korong, kata larang ipak korong. Liwa itu tenak boleh pagamannya. Padahal tidak ya. Terbantu niat. Innamal a'malu binniyat. Diniatkan di bawah. Pada toro kuma maulid itu biasa engkar di kampungnya. Setiap itu maulid, setiap nama baku itu almarhum. Sampai ustaz saya, kenapa ada orang kasih naik baku orang mati? Bukan. Salah persepsi. Nan rebas sedekah almarhum, orang mati juga ada tempat sedekah. Padahal itu anaknya yang buat baku, tapi diniatkan sedekah untuk orang tuanya. Hadirin jamaah tasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya dia mulia. Agak paku tanah pertama ketika engkau di dalam kubur dibaca di talangkingi.
Marrabbuka. Maka dia malaikat iga puamu. Sebenarnya engkau mana ni jawaban aku dijaga sampai jangan. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala. Man nabiyuka? Iga nabinu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasul. Terjawab dua. Agak kita setiap hari kita mengaji Al-Qur'an. Mana kiblat no? Ya boleh umrah boleh haji kita tu kiblat Baitullah, Ka'bah. Semua penjuru dunia menghadap kepada Baitullah, di situlah kiblat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjawab nanti pertanyaan malaikat ini bukan daripada kekuatan jasmani kita, tetapi kekuatan rohani kita. Yero ditubut Bapak Ibu sekalian, dua makanan rohani dan jasmani. Sebentar kita ini akan beri makanan jasmani kita dengan berbuka. Makanan jasmani. Terus jasmani ini kalau satu hari tidak makan pasti loyo. Apalagi kalau tidak makan sahur loyo, apalagi panas. Terus rohani kita, apa makanannya? Sumpajang, baca Quran, sikir-sikiri, puasa. Makanan rohani ini puasa. Doa, salawat, istighfar, mengaji, semua makan rohani. Jadi kalau rohani kita ini tidak makan dalam satu hari, kira-kira bagaimana? Pasti loyo Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ciri-ciri rohani kita loyo? Susah sholat, susah mengaji, susah zikir, susah berjamaah, susah mana yang mau dicengeng. Kalau rohani kita ini lapar. Irmatu di akhirat, tahu rohani nak tahu, mah gitu, makojok mangko rohani nasa pako gila tubuhku biasa misalnya di pakandre, dia nang kana pandre ka puaku, nasa biasa tuh mau nasa ya taci seminggu Jumat. Coba, kalau rohani dikasih makan satu kali saja sepekan, pasti loyo Bapak sekalian. Loyo. Terus apa keberkahan puasa ini? Kita nih pakaluru sebulan dia bisa tahan tidak merokok. Betul-betul keberkahannya Ramadan. Coba nih kalau selesai Ramadan, jadi suruh puasa Kamis sih. Batal itu sehari. Kenapa? Karena bukan suasana Ramadan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya kalian mengetahui nilai Ramadan, maka pasti kalian meminta seluruh bulan untuk dijadikan bulan Ramadan. Kang elok ni bupu ini Bapak Ibu sekalian, elok ni bupu. Paling besok malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Terlupa ni maniki. Karena kita akan lebaran insyaallah finalnya hari Sabtu. Tapi kata malam Jumat tidak masalah ji. Yang penting jangan hari Minggu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rohani kita ini puasa tidak. Maka sifat kasih korporasi buka. Sepertinya kita ini mau terus bulan Ramadan. Maka sia rohani. Kenapa yang mulia? Karena Nabi sampaikan di saat-saat seorang hamba bertemu dengan Allah adalah di saat dia berbuka puasa. Maka Bapak Ibu sekalian disunnahkan berdoa. Bila doa ini ketika ini buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Sekurang-kurangnya bismillah kalau satu tu tak lupa liwat turere liwat dekat minum lupa baca bismillah. Kalau dilupa apa ini baca? Bismillah awwalu wa akhiru. Dengan nama Allah yang awal dan akhir. Tak lupa jadi yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka almarhum ini tidak akan kembali balik. Tidak pulang-pulang, pergi selama-lamanya, pergi tamas sailah. Dan kita akan menyusul. Makanya kumatama ke dikubur engka doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan kepada kalian wahai penghuni kubur. Minre mana kumatu dikubur ko malapai iro pada keluarga ta matopo dikubur mi taki lalu-lalu nakari masih malapai masyaallah. Kenapa ketika dilantunkan Allahu Akbar Allahu Akbar air mata menangis, mata menetes air mata, makin teri. Karena disitulah teringat kita dengan keluarga kita, keluarga dosa-dosa kita. Masya Allah. Hari kemenangan ini adalah hari orang-orang yang
bertemu dengan Allah dalam keadaan fitrah makin meluas. Zakat fitrah tidak akan diterima salat kita ketika fitrah kita ini, zakat kita ini tidak ditunaikan. Yang mulia, maka kita tunaikan. Ini zakat fitrah beda dengan rukun yang lain, rukun salat, rukun puasa, rukun haji beda. Kalau rukun salat yang wajib salat itu hanya orang yang sudah balik. Tetapi fitrah sekiranya ada anak yang lahir sebelum khutbah naik mimbar, hati naik mimbar, daripada mendek pakai tobai di mimbar, anak lahir sebelum hati naik mimbar, maka itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kungkan anak masuk misalnya lahir, daripada baca katobai ustaz, maka anak yang lahir itu cepat-cepat keluarkan zakatnya. Itu pentingnya zakat fitrah. Beda dengan sholat. Oh, sholat umur 6, 7 tahun, 10 tahun Bapak yang mulia. Dan yang terakhir ya, di hari yang berduka ini tentu kita dalam suasana keluarga yang ditinggalkan, suasana mengaji. Jangan hanya 7 hari orang mengaji. Perlu setiap malam baca ayat kursi di rumah tak 1 kali. Barang siapa yang membaca ayat kursi di dalam rumahnya, maka setan-setan jahat akan keluar dari rumah itu dan malaikat akan masuk di rumah itu. Sekurang-kurangnya ayat kursi dibaca. Dan yang terakhir, doa kita kepada orang tua kita, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di bawang ya nak tak pota amureta surat-surat kono puji bapak anu yana doana puang ama siangi bapak ku dan pengangi dosa-dosana atutui puasi pada tahun atutui ku tuku bicu. Masya Allah, coba bayangkan itu tak bicu barakai. Dan yang paling terakhir, Masya Allah, di akhir Ramadan pasti kedoatan dari Allah Ta'ala saling memaafkan kita. Dan almarhum ini diilaskan, siapa tahu pernah berbuat sesuatu, jadi ilaskan cari terlampi pada dicena, termasuk orang peranan kena salai di Pak Guna lalu yang dicengin di Pak Guna dalam hal yang sifatnya berhubungan dengan agama. Sekian, insyaallah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita yang hadir bertaksi ini menghibur keluarga. Mudah-mudahan keluarga tetap dalam tabah. Nasabah ini menyusul calon-calon mati juga. Tidak ada yang lepas dari kematian. Kalau tidak mau mati, jangki hidup. Begitu istilahnya Pak Ustaz Dasat Latif itu lucu, dia bilang itu kematian. Kalau tidak mau mati, jangan mati hidup. Gampang sekali. Kalau mau masuk surga, mati dulu. Begitu gitu. Nabi tidak bisa orang cerita surga bagaimana, karena orang yang sudah mati tidak pulang-pulang. Yang bisa menerangkan keadaan akhirat ini adalah Al-Quran melalui dakwah. Kematian pasti, lebih pasti daripada empurna mata soe besok di Kupuk Timur. Semoga Allah terima amal ibadah jariahnya almarhum, anak-anak yang ditinggalkan, jaga sholat, jaga sumpah jangan ingatkan, jangan sampai anak-anak ini lalai daripada sholat. Yang terakhir, rumah ini tidak boleh kosong selama 40 hari. Aja di Pak kosong harus ada orang mengaji, kata Mas Sikri di dalam. Semoga Allah terima amal ibadahnya, masih sempat berpuasa dengan kita almarhum, Masya Allah. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada benarnya semata-mata petunjuk dari Allah. Kalau ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.